Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marwadanite dengan NIM 20107500014 dari kelas Pendidikan Biologi B. Di video ini saya akan mempresentasikan mengenai tantangan nasionalisme di Indonesia yang merupakan tugas untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa soal dan pembahasan mengenai tantangan nasionalisme di Indonesia. Soal pertama, dalam kondisi seperti ini, apa saja tujuan bersama yang mengikat kita sebagai satu bangsa dan yang membuat kita merasa perlu untuk mempertahankan nasionalisme Indonesia? Adapun tujuan sehingga perlunya mempertahankan nasionalisme yaitu 1. Menciptakan dan mencintai produk dalam negara, serta bersedia melakukan aksi nyata membela negara. Yang kedua, menciptakan hubungan yang rukun dan harmonis, dan mempererat tali persaudaraan yang utuh. Yang ketiga, menghilangkan ekstremisme atau tuntutan berlebihan dari warga negara, baik individu maupun kelompok. Soal kedua, nilai-nilai apakah yang dapat mendukung tercapainya tujuan bersama? Nilai utamanya yaitu nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara sangat penting sebagai nilai untuk mencapai tujuan bersama. Karena dengan adanya nilai Pancasila, maka akan tercipta masyarakat aman, tentram, dan damai. Menurut Cahyadi, nilai-nilai nasionalisme adalah sebagai berikut. 1. Menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Yang kedua, menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia dan tidak merasa rendah diri. Soal ketiga yaitu bagaimana formula nasionalisme yang relevan dalam konteks transnasionalisme dan kewarganegaraan global. Munculnya fenomena sosial dan agenda penelitian ilmiah agar manusia semakin saling terhubung. Formula nasionalisme pada kewarganegaraan global yaitu agar masyarakat dapat bergerak untuk ketidakadilan sosial yang terjadi, sehingga mereka aktif dalam berkontribusi untuk masyarakat, baik masyarakat lokal Indonesia maupun masyarakat dunia, serta memiliki keinginan untuk membuat dunia menjadi lebih baik dan mereka yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap segala macam tindakan yang telah dilakukan. Soal keempat yaitu bagaimana memahami berbagai perubahan dan evolusi makna nasionalisme itu sendiri. Adapun 3 hal yang dapat dilakukan yaitu 1. Melakukan pendidikan politik dalam rangka meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, meningkatkan disiplin nasional dan tanggung jawab sosial dalam rangka menumbuhkan sikap mental kesetiakawanan sosial, tenggang rasa dan rasa tanggung jawab. Yang ketiga, memelihara semangat, tekad, disiplin, dan meningkatkan partisipasi aktif dalam melaksanakan pembangunan. Kelima, apakah kebijakan mengadopsi kewarganegaraan ganda atau beberapa kewarganegaraan bisa diterapkan di Indonesia tanpa mengurangi nasionalisme bangsa ini? Tentu saja tidak, karena adanya beberapa faktor seperti perbedaan hukum status kewarganegaraan antara Indonesia dengan negara lain, kurangnya kesadaran dan pemahaman warga Indonesia terhadap ketersediaan data dan dokumen. Dengan adanya permasalahan seperti ini, Indonesia bisa membangun hubungan kerjasama bilateral dengan negara lain dalam menyelesaikan persoalan kewarganegaraan tersebut. Namun, dalam membangun hubungan bilateral dengan negara lain harus mengedepankan prinsip kepentingan Indonesia dalam status kewarganegaraan warganya. Soal keenam yaitu, apakah elemen-elemen yang mengikuti kita sebagai satu bangsa dapat ditimbulkan di
dipelihara dan diperkuat seiring dinamika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dalam mengaktualisasikan elemen-elemen yang dikaitkan dengan nilai Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, agar Pancasila tetap selalu relevan dalam fungsinya, yaitu memberikan pedoman untuk memecahkan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar loyalitas warga masyarakat terhadap Pancasila tetap tinggi, maka pihak apatisme dan resistensi terhadap Pancasila bisa diminimalisir. Substansi adanya dinamika dan aktualisasi nilai Pancasila terhadap suatu elemen dalam kehidupan praksis adalah selalu ada pembaharuan dalam mentransformasikan nilai Pancasila. Itulah hasil presentase dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.